Pemerintah Papua Barat menggelar rapat kerja bupati dalam rangka koordinasi teknis persiapan pelaksanaan pemilu, rembuk stunting dan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Acara dipusatkan pada salah satu hotel dihadiri para kepala daerah, pimpinan OPD dan Forkopimda pada Selasa 25 Juli 2023. Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI mengungkapkan, Raker terlaksana sebagai sarana kerjasama dan sinkronisasi program di daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Di samping itu sebagai sarana mengetahui informasi dan kendala terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan, dan 80 kampung di Papua Barat. Para kepala daerah dan wakil dituntut proaktif bangun kerjasama yang solid, sinergikan dengan pemerintah merujuk arahan Presiden tentang kebijakan strategis nasional, menyamakan persepsi dan evaluasi program yang tekad dan harus dilaksanakan. Penjabat Gubernur Waterpau meminta jawaban apa relevansi antara dukungan kebijakan negara yang besar ke wilayah Papua Barat dengan tingginya angka stunting dan kemiskinan ekstrim dengan besarnya kucuran dana APBD. Sesuai data survei status gizi Indonesia 2022 tercatat sebanyak 2.659 anak terindikasi stunting atau sebesar 30%. Pemerintah Papua Barat telah menyepakati untuk target percepatan penurunan tahun 2024 hingga 22% sehingga wajib menjadi perhatian bersama. Menyempurnakan tujuan dimaksud, PJ Gubernur Waterpau telah membentuk satuan tugas dan program Bapak atau Ibu Angkat. Atau bagaimana? Nah ini, hari ini kita diskusikan sampai besok. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Karena apa? Ini momennya. Momennya untuk kita evaluasi kenapa bisa terjadi. Kalau seandainya program-program perencanaan anggaran saudara bagi-bagi kebiasaan lamanya, maka kita fokus di perubahan. Begitu. Ini adalah, kalau kami di provinsi ada 8 OPD yang diberikan tugas tanggung jawab khusus untuk menangani kemiskinan ekstrim. Relevansi dengan stunting. Dan nanti kebijakan-kebijakan yang mengikut di dalamnya nanti saya akan jelaskan. Tapi itu pertanyaannya dan itu kira-kira perenungan yang saya mau singgung pada saudara-saudara semua. Kira-kira begitu. Jadi terima kasih untuk para bupati yang hadir, para wakil bupati. Kita ini pemerintah, Pak. Hal-hal yang fokus seperti ini, paling tidak kita harus duduk dan bicarakan dengan baik. Jangan sambil lewat. Kalau sambil lewat, 20 tahun akan lewat juga begini saja. Saudara kita di mana-mana itu ngerusulo. Apa itu? Apa ngerusulo? Prihatin. Karena mereka tidak dapat anggaran triliunan seperti kita. Mereka dari hasil keringat mereka. Mereka berupaya mendapatkan PAD sebesar-besar dengan mengundang investasi hingga mereka bisa menganggarkan anggaran-anggaran mereka. Pada poin kedua, kesiapan Provinsi Papua Barat dalam rangka pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mendatang. Perlu diperhatikan bersama bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan agenda nasional yang pelaksanaannya melibatkan daerah sehingga tidak diperkenankan berdiam diri. Selain itu, jika dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang mengganggu atau menghambat, diperlukan kehadiran kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain memantau, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pembiayaan berasal dari APBD. Saat ini yang menyatakan kesiapan terkait pembiayaan Pilkada adalah Kabupaten Manokwari. Bagi kepala daerah
terlalu aktif memantau pelaksanaan pemilu dan pemilu kada di daerah masing-masing, sehingga jika terjadi hal-hal yang perlu melibatkan pemerintah daerah maka segera diselesaikan. Sebab pemilu merupakan pesta demokrasi yang ditetapkan 5 tahun sekali, di samping pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di bulan November 2024. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pembiayaan berasal dari APBD, sehingga rapat kerja kali ini kita selain membahas stunting dan kemiskinan ekstrim, juga kita perlu membahas kesiapan pemerintah daerah dalam pembiayaan pilkada serentak. Sebab hingga sekarang hanya 1 kabupaten yang sudah menyatakan siap terkait dengan pembiayaan pilkada, yaitu Kabupaten Manokwari. Kita berikan aplaus untuk Kabupaten Manokwari. Dalam kegiatan itu turut di-launching website e-keriting atau kemiskinan ekstrim dan stunting, serta penyerahan penghargaan daerah dengan merealisasikan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Dari Manokwari, Media Diskominfo, Papua Barat, melaporkan.